Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMA kelas 11 pada topik polinomial atau suku banyak bagian yang keempat, yang akan menyajikan berkenaan dengan pembagian polinomial, khusus pada pembagi bentuk kuadrat. Silahkan disimak dari awal hingga akhir agar pemahaman kalian utuh. Dan jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada video kali ini nanti kita akan sajikan untuk pembagi bentuk kuadrat, yaitu AX kuadrat plus BX plus C dengan menggunakan cara bersusun dan cara skema Horner, tentunya pada pembagian polinomial ya. Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah. Tetap semangat, matematik is very easy. Oke, pada pembagian polinomial ini tentu sebagaimana sebelumnya disajikan ya, video sebelumnya untuk pembagi AX plus B, dimana jika polinomial fx dibagi oleh bx, hasil baginya adalah hx dan sisanya adalah sx, maka nanti berlaku fx sama dengan hx dikali bx ditambah sx ya. Jadi suatu polinomial itu nilainya sama dengan hasil bagi dikalikan pembagi ditambah sisa ya. Kita akan memfokuskan pada pembagi bentuk kuadrat, yaitu AX kuadrat plus BX plus C. Tentu sisanya adalah 1 derajat lebih rendah ya. Berarti sisanya nanti berderajat 1 atau bentuk linier. Secara umum kita tuliskan nanti sisanya atau Sx sama dengan Px ditambah Q. Jadi sekali lagi, kalau ada bentuk polinomial fx ya, polinomial fx itu dibagi dengan bentuk kuadrat AX kuadrat plus BX plus C, maka sisanya berderajat 1 lebih rendahnya, yaitu berderajat 1 sama dengan Px plus Q. Kita akan sajikan nanti dengan cara bersusun dan dengan cara skema Horner ya. Oke. Sekarang perhatikan, pada pembagian polinomial fx sama dengan x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 4x plus 8 oleh x kuadrat min 3x plus 2, tentukan hasil bagi dan sisanya ya. Yang pertama kita akan gunakan cara bersusun ya. Tentu sama seperti di pembagian bentuk pembagi AX plus B ya. Kita siapkan bagannya, berarti di dalam bagan ini adalah fungsi polinomialnya, yaitu bentuk x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 4x plus 8, dengan pembagi adalah x kuadrat min 3x plus 2. Kita fokus di pangkat tertinggi ya, x pangkat 3 dibagi dengan x kuadrat. Tentunya x pangkat 3 dibagi x kuadrat dapatnya adalah x. Kemudian x kita kalikan ke x kuadrat min 3x plus 2, berarti nanti x dikali x kuadrat, x dikali min 3x, dan x dikali 2. Kita dapatkan x kali x kuadrat x pangkat 3, x kali min 3x kuadrat, dan x dikali 2 2x. Setelah itu kita kurangi, tentu x pangkat 3 dikurangi x pangkat 3 habis, 5x kuadrat dikurangi min 3x kuadrat, ya tentunya 8x kuadrat, min 4x dikurangi 2x min 6x, kemudian 8-nya turun ya. Oke, langkah selanjutnya sama dengan langkah sebelumnya, yaitu fokus di pangkat tertinggi. 8x kuadrat dibagi dengan x kuadrat dapat berapa? Ya tentunya dapat 8 ya. Kemudian 8 kita kalikan ke x kuadrat min 3x. 8 dikali x kuadrat nanti 8x kuadrat, 8 dikali min 3x min 24x, 8 dikali 2 sama dengan 16 ya. Kita kurangi nanti 8x kuadrat dikurangi 8x kuadrat habis, min 6x dikurangi min 24x, berarti min 6x ditambah 24x, berarti 18x, 8 dikurangi 16 min 8. Karena sudah 1 derajat lebih rendah, tentu tidak bisa dibagi lagi, maka dikatakan 18x min 8 ini adalah sisa dari pembagiannya. Sementara hasil baginya berarti x plus 8. Jadi x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 4x plus 8 dibagi x kuadrat min 3x plus 2, hasil baginya adalah x plus 8.
Sisa pembagiannya adalah 18x min 8. Sekarang kita akan gunakan cara yang kedua, yaitu cara skema Horner ya. Kita siapkan bagannya, kemudian koefisiennya kita susun ya, mulai dari koefisien x pangkat 3 berarti 1, koefisien x kuadrat yaitu 5, koefisien dari x itu minus 4, dan koefisien dari suku tetap atau konstantanya adalah 8. Ingat sekali lagi ya, untuk mempertegas, 1 ini tadi diperoleh dari koefisien x pangkat 3, sementara 5 adalah koefisiennya x kuadrat, dan min 4 adalah koefisien dari x, 8 adalah suku tetapnya atau konstantanya. Nah, kemudian kita tentukan pembuat 0 dari x kuadrat min 3x plus 2. Nah, berarti kita faktorkan ya, x kuadrat min 3x plus 2. Kita faktorkan, jadinya adalah ya x min 2 atau x min 1 dikali x min 2. Jadi ini kalau dikalikan x kuadrat min 2x min x berarti min 3x plus 2. Pembuat nolnya berarti ada 2, yang pertama x sama dengan 1 dan yang kedua x sama dengan 2. Berarti nanti kita 2 kali melakukan skema Horner ya. Oke, yang pertama kita gunakan x sama dengan 1 ini untuk skema Hornernya, ada di sebelah kiri sini nanti ya. Oke, setelah itu kita gunakan jalankan skema Hornernya ya. Jadi 1 itu berarti turun ya. Setelah itu dikalikan 1, hasilnya di bawahnya 5, dapatnya 1 ya. 5 ditambah 1 dapatnya 6, 6 dikali 1 dapatnya 6, di bawahnya minus 4. Minus 4 ditambah 6 dapatnya 2, 2 dikali 1 dapatnya adalah 2 ya. 8 tambah 2 sama dengan 10. Ini kita beri nama sisa yang pertama atau S1 ya. Berikutnya kita akan jalankan skema Horner yang kedua untuk pembuat 0x sama dengan 2 ya. Nah, bagannya kita lanjutkan di hasil baginya ya. Jadi yang kita Hornerkan adalah di hasil baginya, yang mana koefisiennya adalah 1, 6, dan 2. Oke, pembuat nolnya adalah 2. Langkahnya sama persis dengan sebelumnya. Jadi nanti 1 turun, 1 dikalikan 2 dapatnya 2, di bawahnya 6 ya. 6 ditambah 2 8. 8 dikali 2 itu tentunya dapatnya adalah 16, nanti berada di bawah 2. Kalau kita jumlahkan hasilnya 18. Ini adalah sisa yang kedua, dan yang terakhir ini adalah hasil baginya. Berarti hasil baginya 8 ini konstanta, ini berarti nanti koefisien dari derajat 1. Berarti 1x plus 8. Berarti hasil baginya adalah 1x atau x plus 8 ya. Nah, sementara perhatikan untuk bisa mendapatkan sisa dari pembagian ini. Tekniknya adalah sisanya adalah 18 di sisa yang kedua dikalikan di pembuat 0 yang pertama. Nah, pembuat 0 yang pertama ini diperoleh dari bentuk suku x ya minus 1 ya. Jadi nanti 18 itu dikalikan dengan x min 1 ditambah ya sisa yang pertama ditambah 10. Jadi sisanya adalah 18 dikali x min 1 ditambah 10. Oke, bisa dipahami. Jadi sisa dari Horner yang kedua itu 18 dikalikan pembuat 0 pembagi yang pertama. Ini diperoleh dari x min 1 ditambah sisa yang pertama ya. Itu ya. Berarti kita dapatkan nanti 18 dikali x adalah 18x, 18 dikali min 1 adalah min 18. Jadi 18x min 18 plus 10. 18x min 8. Kalau kita amati hasil baginya sama dengan yang bersusun ya, yaitu x plus 8 hasil baginya. Sisa pembagiannya adalah 18x min 8. Oke. Contoh yang kedua. Perhatikan pada contoh yang kedua. Pada pembagian polinomial fx sama dengan 4x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 plus 5x min 2
oleh 2x kuadrat plus x min 1. Jadi ini bedanya dengan yang pertama. Di sini koefisien dari x kuadrat adalah lebih dari 1. A-nya di sini 2 ya. Nah, nanti mohon diperhatikan tekniknya. Untuk cara bersusun tidak ada perbedaan ya. Jadi nanti di dalam bagan ini berarti fx yaitu 4x pangkat 4 plus 2x pangkat 3 plus 5x min 2 dengan pembagi 2x kuadrat plus x min 1. Langkah pertama kita fokus pada pangkat tertinggi di fx dan di pembagi. 4x pangkat 4 dibagi dengan 2x kuadrat berapa? 4 dibagi 2 dapat 2, x pangkat 4 dibagi x pangkat 2, x pangkat 2, berarti 2x kuadrat. 2x kuadrat kita kalikan ke 2x kuadrat plus x min 1. Ya, berarti nanti 2x kuadrat dikali 2x 4x pangkat 4, 2x kuadrat dikali x 2x pangkat 3, 2x kuadrat dikali min 1 min 2x. Nah, kita kurangkan 4x pangkat 4, 4x pangkat 4 habis, 2x pangkat 3, 2x pangkat 3 habis ya. Kemudian nah, di sini berarti nanti 5x dikurangi 2 dikurangi min 2x kuadrat berarti plus 2x kuadrat. Kita tata dari derajat yang tertinggi dulu. Berarti 2x kuadrat plus 5x min 2. Oke, masih bisa dibagi ya karena derajatnya masih sama. Berarti fokus ke pangkat tertinggi yang dibagi yaitu 2x kuadrat dibagi dengan 2x kuadrat. 2x kuadrat dibagi 2x kuadrat tentunya dapatnya 1. 1 dikalikan ke 2x kuadrat plus 1 tentunya 2x kuadrat plus x min 1 maksudnya ya. Oke, jadi 1 ini dikalikan ke 2x kuadrat plus x min 1. Berarti hasilnya juga 2x kuadrat plus x min 1. Kalau dikurangi berarti 2x kuadrat dikurangi 2x kuadrat habis. 5x dikurangi x berarti 4x min 2 dikurangi min 1 berarti min 1 ya. Jadi min 2 plus 1 min 1. Nah, sekarang kalau kita amati derajatnya sudah 1 derajat lebih rendah. Berarti ini adalah sisanya. Jadi sisanya sama dengan 4x. Hasil baginya adalah 2x kuadrat plus 1 ya. Oke, sekarang kalau kita gunakan cara Horner ya. Kita siapkan skemanya. Berarti koefisiennya kita mulai dari x pangkat 4 koefisiennya 4, kemudian x pangkat 3 koefisiennya 2, x kuadrat tidak ada, berarti koefisiennya adalah 0, koefisien dari x adalah 5, dan koefisien suku tetapnya adalah minus 2 ya. Jadi sekali lagi untuk memastikan bahwa x pangkat 4 ini adalah koefisien dari x pangkat x pangkat 4, 2 ini adalah koefisien dari x pangkat 3 ya. 0 ini koefisien dari x kuadrat. Jadi ini harus urut ya, 4, 3, 2, 1 ya. Kemudian min 2 adalah suku tetapnya. Oke, sekarang kita tentukan pembuat 0 dari 2x kuadrat plus x min 1. Tentu kita faktorkan terlebih dahulu ya. 2x kuadrat plus x min 1 kalau difaktorkan 2x min 1 x plus 1 ya. Ini kalau diuraikan 2x kuadrat plus 2x min x berarti x min 1. 2x kuadrat plus x min 1. Berarti pembuat nolnya dari 2x min 1 adalah setengah, dari x plus 1 adalah min 1 ya. Nah, sekarang kita terapkan Horner untuk pembuat nol yang pertama, yaitu untuk x sama dengan setengah ya. Berarti di sini nanti x sama dengan setengah. Oke. Nah, sekarang kita jalankan Hornernya 4 nanti turun ya, 4 turun. Berikutnya adalah 4 dikali setengah, hasilnya di bawahnya 2, berarti 2. 2 ditambah 2 dapatnya adalah 4. 4 dikali setengah dapatnya adalah 2. 0 ditambah 2 dapatnya adalah 2. 2 dikali setengah dapatnya adalah 1 ya. 5 ditambah 1 dapatnya adalah 6. 6 dikali setengah dapatnya adalah 3. Kalau kita jumlahkan adalah 1. Ini kita beri nama S1 atau sisa dari Horner yang pertama. Berikutnya
Untuk pembuat 0 yang kedua adalah X sama dengan min 1 ya. Nah, kita buat bagan dari Horner yang kedua. Nanti ini adalah X sama dengan min 1. Ingat nanti sampai dengan 6 ya. Jadi hasil baginya ini yang kita bagi berikutnya. Jadi sampai sini nanti ya. Oke. Sekarang berarti pembuat nolnya ini adalah min 1 ya. Sekarang kita jalankan Hornernya 4 turun ya 4 dikali min 1 dapatnya adalah min 4, di bawahnya 4 ditambah min 4 nilainya 0 dikali min 1 0 ya 2 ditambah 0 dapatnya adalah 2 dikali min 1 dapatnya adalah min 2 6 ditambah min 2 dapatnya adalah 4 ya. Ini kita ingat ya, ini yang berbeda ya. Karena pembaginya koefisien dari X kuadrat itu lebih dari 1 yaitu 2. Ingat waktu di pembagian bentuk linear, bentuk AX plus B, kalau A-nya lebih dari 1 maka hasil bagi di akhir itu dibagi 2. Maka ini kita bagi 2 ya. Kita bagi 2, didapat 4 dibagi 2, ini dapatnya 2, 0 dibagi 2 dapatnya 0, 2 dibagi 2 dapatnya 1, 4 dibagi 2 dapatnya 2. Jadi ini di S2-nya ya. Tentu ini adalah hasil baginya. Ini adalah hasil baginya. Berarti nanti 1 itu konstanta, derajat 1-nya berarti 0, ini derajat 2-nya, 2x kuadrat plus 1. Jadi hasil baginya adalah 2x kuadrat plus 1 ya. Ini 2x kuadrat plus 1 ya. 2x kuadrat plus 1. Kemudian teknik untuk mendapatkan sisanya sebagaimana di contoh sebelumnya, berarti nanti di sisa yang kedua yaitu 2 ini kita kalikan di pembuat 0 yang pertama ya, yaitu setengah, yang mana setengah itu diperoleh dari 2x ya minus 1 ya. Kemudian ditambah sisa yang pertama yaitu ditambah 1. Oke, diulangi ya. Jadi untuk mendapatkan sisanya ya, untuk mendapatkan sisanya, oke, bentar. Ini tadi 2x kuadrat plus 1 ya. Untuk mendapatkan sisanya berarti nanti 2 dikalikan dengan pembagi atau pembuat 0 yang pertama, yang mana setengah ini diperoleh dari 2x ya min 1. Kemudian nanti ditambah dengan sisa yang pertama yaitu 1. Jadi sisanya adalah 2 dikali 2x min 1 ditambah 1 ya. Jadi 2 dikali 2x min 1 ditambah 1. 2 kali 2x 4x, 2 kali min 1 min 2 ya. Jadi 2 dikali 2x 4x, 2 dikali min 1 min 2 ditambah 1. Berarti hasilnya adalah 4x min 1. Kalau kita amati hasil dari pembagian skema Horner itu hasil baginya 2x kuadrat plus 1 ya, sama dengan 2x kuadrat plus 1. Hasil baginya sisa pembagiannya 4x min 1 ya. Yang perlu diperhatikan di sini pada pembagi ax kuadrat plus bx plus c, di mana a-nya lebih dari 1, di sini a-nya 2, maka nanti pada hasil bagi di pembagian Horner yang kedua ya, itu dibagi terlebih dahulu dengan 2, dengan A-nya ya. Setelah itu baru kita dapatkan hasil bagi dan sisa yang kedua. Untuk mendapatkan sisa secara keseluruhannya, sisa yang kedua dikalikan dengan pembuat 0 yang pertama, tapi ditentukan faktornya ya, yaitu 2x min 1, kemudian ditambah sisa yang pertama. Oke, semoga bisa dipahami dengan mudah. Tetap semangat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.